Halo semuanya, kembali lagi dengan gue di channel CV Silvano. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kali ini gue akan menceritakan salah satu gunung yang berada di daerah Bandung, yaitu di daerah Lembang, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Falan menceritakan asal muasal gunung tersebut, mengapa disebut dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu, apakah bentuknya seperti perahu atau kayak gimana. Jadi mungkin buat masyarakat Bandung dan sekitarnya itu sudah tahu, ada yang tahu dan sudah mendengar gitu ya, kisah cerita Gunung Tangkuban Perahu, yaitu yang bisa disebut Sangkuriang gitu ya. Cerita Sangkuriang, cerita rakyat dari dulu itu tuh, cerita itu sudah turun temurun gitu ya, dari waktu ayah saya masih TK lah, masih SD, sampai sekarang gitu ya, sampai nurun ke anak kayak gitu, masih ada cerita itu juga. Nah mungkin langsung aja ke ceritanya ya. Oke, jadi pada saat zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan cantik yang bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Pada saat itu, anak laki-laki tersebut yaitu Sangkuriang memukul anjing yang milik ibunya yang diberi nama Tumang. Ternyata anjing tersebut yang itu peliharaan ibunya dari Sangkuriang yang bernama Dayang Sumbi. Nah, anjing tersebut itu adalah ayah dari Sangkuriang. Dan pada saat ibunya Sangkuriang tahu pada saat itu anjingnya dipukul oleh Sangkuriang, maka Sangkuriang langsung dimarahi dan digeplak kepalanya. Nah, pada saat itu mungkin Sangkuriang dengan merasa kesal pada ibunya karena telah memukul kepalanya. Jadi Sangkuriang memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Setelah Sangkuriang pergi meninggalkan ibunya yang bernama Dayang Sumbi, dan di suatu saat hari yang telah berganti, Sangkuriang bertemu dengan salah satu wanita yang sangat cantik. Nah, Sangkuriang juga sudah mulai besar ya. Nah, pada saat itu wanita cantik tersebut adalah ternyata ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Nah, pada saat itu Sangkuriang sangat suka dengan wanita tersebut, yaitu ibunya. Dan pada saat itu Dayang Sumbi itu tahu bahwa itu anaknya. Nah, dari maka itu saat Sangkuriang meminta untuk menikah dengan Dayang Sumbi pun menolaknya. Setelah itu, karena Dayang Sumbi tahu bahwa pria siapa yang mengajak dia untuk menikah, yaitu adalah ternyata anaknya yang bernama Sangkuriang. Dari maka itu, Dayang Sumbi memutuskan untuk mengajukan permintaan kepada Sangkuriang. Yaitu permintaannya adalah Dayang Sumbi meminta untuk kepada Sangkuriang membuatkan sebuah telaga dan perahu dalam waktu semalam. Nah, pada saat itu Sangkuriang pun terbingung karena bagaimanapun caranya dia harus bisa membuat perahu dan telaga tersebut. Karena Dayang Sumbi bilang jika dia bisa membuat perahu dan telaga dalam waktu semalam, maka ia akan menerima permintaan Sangkuriang untuk menikahinya. Dan pada saat itu Sangkuriang pun pusing untuk memikirkan bagaimana caranya agar bisa membuat telaga dan perahu itu dalam waktu semalam. Nah, pada saat itu Sangkuriang mungkin sudah mulai lelah untuk memikirkan hal tersebut. Maka Sangkuriang memutuskan untuk minta bantuan kepada jin untuk membantu membuatkan perahu dan telaga dalam waktu semalam gitu. Tenaga jin. Nah, pada saat itu Dayang Sumbi pun tahu bahwa Sangkuriang minta bantuan kepada jin.
Nah, maka itu Dayang Sumbi gimana pun caranya, dia pikirkan bagaimana caranya supaya perahu tersebut gagal. Pada saat itu dia meminta bantuan kepada, mungkin zaman dahulu itu bisa disebut dengan orang bisa, ya mungkin ustadz lah ya. Nah, pada saat itu diberitahulah oleh ustadz. Setelah Dayang Sumbi meminta bantuan kepada ustadz, dan ustadz tersebut tuh memberitahu bahwa jin itu akan hilang setelah mendengar suara ayam. Nah, pada saat itu Dayang Sumbi pun memikirkan gimana caranya supaya ada suara ayam gitu ya. Karena suara ayam itu kan biasanya ada dia di subuh gitu, pada saat matahari mau terbit gitu ya, mau muncul. Nah, pada saat itu sang kuryang yang sedang membuat perahu tersebut dengan para jin, dia memikirkan gimana caranya supaya perahu tersebut dan telaga yang diminta oleh Dayang Sumbi, gimana caranya supaya cepat-cepat jadi. Nah, gimana caranya supaya jadi pada saat ada suara ayam, supaya si jinnya nggak pada kabur karena takut. Nah, balik lagi ke Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun memikirkan gimana caranya dan segala hal. Lalu diberitahulah oleh Pak Ustadz itu, Kiai, diberitahu harus melemparkan yaitu kain putih seperti selendang gitu. Nah, pada saat itu Dayang Sumbi pun melemparkan kain tersebut. Lalu yang dihasilkannya adalah muncullah sosok ayam, entah itu dari mana gitu ya. Muncullah sosok ayam dan mengeluarkan suaranya gitu. Mengeluarkan suara ayam. Udah itu karena sang kuryang yang sedang meminta tolong kepada para jin, langsung jin itu malah pada hilang gitu. Dan sang kuryang pun terkesal karena telah gagal membuat perahu tersebut dan telaga tersebut. Maka dengan itu, dengan amarah yang penuh kesal karena gagal memenuhi permintaan dari Dayang Sumbi dan gagal juga untuk menikahi Dayang Sumbi, maka sang kuryang dengan amat kesalnya menendang perahu tersebut hingga perahu tersebut terbalik. Nah, jadi dengan perahu tersebut terbalik, jadi disitulah berbentuk seperti gunung, bermunculan seperti gunung gitu ya. Jadi gunung tersebut kenapa disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu? Ya mungkin karena awal mulanya mitos tersebut dimulai dari cerita rakyat, yaitu cerita Sang Kuryang. Lalu apakah kalian percaya dengan mitos tersebut yang telah saya ceritakan dengan singkat? Jika kalian mempunyai jawabannya, silahkan jawab di kolom komentar di bawah. Terus jika kalian yang mempunyai saran untuk saya supaya ada saran cerita-cerita, silahkan saja di kolom komentar. Nanti bakalan saya pilih cerita yang paling menarik buat kalian tonton itu yang mana. Demikian cerita rakyat Sang Kuryang yang asal muasal dan asal usul yaitu dari mitos Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin segini saja saya ceritakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga di share ya. Bye.